Zul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita sampai pada materi yang kedua setelah minggu lalu kita belajar mengenai surat dinas. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi surat pribadi. Baiklah anak-anakku semua, sebelum pembelajaran ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anak-anakku, siapa yang tahu apakah surat pribadi itu? Ya, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau si pengirim kepada orang kedua, yaitu si penerima. Kalian pasti sudah pernah membuat surat pribadi ini, anak-anak. Kalau zaman sekarang, surat pribadi tidak harus dikirim seperti zaman dulu, ditulis tangan, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dikirim ke kantor pos menggunakan perangko. Nah, kalau sekarang buat surat pribadi sudah sangat enak. Begitu selesai bisa langsung kirim, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, dan bisa melalui aplikasi lainnya. Nah, anak-anakku, yang harus kamu ketahui dalam menulis surat pribadi adalah yang pertama yaitu ciri-ciri surat pribadi. Ya. Ciri-ciri surat pribadi yang pertama adalah tidak menggunakan kop surat dan nomor surat. Kalian tentu masih ingat kan pada pembelajaran surat dinas yang lalu? Di atas ada kepala surat atau kop surat. Nah, untuk surat pribadi, maka tidak menggunakan kop surat. Ciri yang kedua adalah bersifat non-formal atau tidak resmi. Kemudian, ciri yang ketiga adalah bahasa yang digunakan menyesuaikan dengan siapa yang menerimanya. Maksudnya, apakah dia sesama temanmu, maka kamu bisa lebih santai. Kalau dia yang lebih tua, maka bahasamu harus yang lebih sopan. Kemudian, ciri yang keempat adalah format dari surat pribadi adalah bebas. Formatnya surat bebas. Ya, selanjutnya anak-anakku, adapun fungsi dari surat pribadi yaitu yang pertama adalah menjalin persaudaraan atau persahabatan. Dalam istilah kita menjalin silaturahmi. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk bisa mengembangkan kemampuan berbahasa kita. Jadi kita bisa menceritakan keadaan kita kepada orang lain. Itu juga berarti kita bisa mengembangkan kemampuan berbahasa kita. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah bentuk dari ekspresi diri kita dalam menyampaikan perasaan kepada teman kita atau sahabat kita. Ya, anak-anakku, selanjutnya, jenis-jenis surat pribadi ada dua macam. Yang pertama adalah tidak resmi, yang kedua adalah setengah resmi. Nah, contoh surat pribadi yang tidak resmi itu surat untuk temanmu, bisa juga untuk keluargamu atau untuk saudaramu. Nah, ragam bahasa yang digunakan dalam surat pribadi yang tidak resmi ini adalah bahasa yang non-formal. Nah, adapun jenis surat pribadi yang setengah resmi, itu contohnya adalah untuk mengajukan surat permohonan atau surat untuk mengajukan melamar pekerjaan. Nah, itu contoh yang setengah resmi. Surat pribadi yang setengah resmi. Nah, otomatis ragam bahasanya berbeda. Untuk yang setengah resmi, ragam bahasanya adalah formal. Ya. Baiklah anak-anakku, sampailah kita pada struktur surat pribadi. Kalian perhatikan baik-baik anak-anakku. Di yang paling atas, ya, kalau surat dinas itu ada kepala surat, kalau surat pribadi tidak menggunakan kepala surat. Langsung tempat dan tanggal penulisan surat. Misalnya Jakarta 9 September 2016. Kemudian struktur yang kedua adalah tujuan surat. Untuk siapa? Misalnya untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah salam pembuka.
Kita bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga kalian gunakan selamat pagi dan lain sebagainya. Nah, struktur yang keempat adalah isi surat. Nah, isi surat ini di awalnya ada pendahuluan menanyakan kabar, bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Kemudian pada intinya, inti isi surat kalian ingin menanyakan apa, intinya apa, kemudian diakhiri dengan surat penutup, yaitu sekian dulu surat dari kami atau surat dari Ananda. Kemudian struktur format yang kelima adalah salam penutup, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhir dari struktur surat pribadi adalah identitas dari si pengirim surat, ya. Bisa namanya dan tanda tangan si pembuat surat itu sendiri. Jelaskan anak-anakku semua? Ya. Nah, sampailah kita pada tugas yang akan kamu buat. Jadi kamu latihan membuat surat pribadi, ya. Buatlah surat pribadi untuk temanmu, ya. Boleh temanmu yang ada di Jogja, boleh di luar Jogja, boleh sahabatmu waktu SD atau siapapun itu, ya. Intinya surat pribadi itu menceritakan mengenai kondisi sekolah. Di sekolah saya ini kami sedang mengadakan pembelajaran secara online di rumah masing-masing dikarenakan situasi dan kondisi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, kamu tanyakan keadaan temanmu di sekolah temanmu bagaimana. Jadi intinya surat pribadi ini kamu kirim kepada sahabatmu atau temanmu di SD atau dimanapun, yang intinya kalian ceritakan tentang keadaan situasi di sekolahmu saat ini dan kamu sedang pembelajaran online di rumah. Begitu ya anak-anakku semua. Jangan lupa kerjakan ditulis tangan yang rapi. Kemudian jangan lupa kamu fotokan dan kamu kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu masing-masing di sekolah ini. Terima kasih anak-anakku semua. Tetap semangat. Semoga selalu sehat. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.